dan tim produser juga pengennya kita explore Bali yang different lah, yang beda gitu. Biar nggak monoton kan. Kalau misalnya Cenggu kan bisa nonton di TikTok. Betul. Aduh, Ya kan? iya, Tempat-tempat Cenggu itu kan di TikTok banyak, YouTube banyak, Instagram banyak. Nggak usah beli tiket nonton bioskop udah bisa nonton di sana. Terus agak di tent lah. Gue kalau misalnya lagi break gue jemuran gitu. Biar dapat vibes anak Bali gitu. Gua nggak usah tent sih. Body golf lah kalau gua. Iya. Oh, juga dibikin suspek juga nggak Fajar? Nggak ada. Nggak ada. Cukup ya Fajar segini nggak usah. Kalau bila perlu mutihin sih ya Fajar katanya gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Di depan gue udah ada Morgan Oi, ada Fajar Nugraha. Kita dong. Kaget bener ya, openingnya kaget tiba-tiba banget. Makanya. Kagak ada cuman action gitu. Gimana? Gitu semuanya. Oh, serba spontan gitu ya. Iya. Kan yang Romeo yang kerjanji. Yo, nice. Jadi yang Romeo siapa di sini? Kebetulan saya janji. Iya. Saya ingkar. Dan saya janji. Romeo ingkar janji ini film drama kan? Betul. Drama, iya. Drama percintaan, keluarga, fantasi, ada fantasinya. Oh benar ada gitu. fantasi. Oh iya, ada. Agak kurang percaya nih. Ya, serius. Ini serius. Serius. Serius benar. Iya, jadi drama percintaan. Ada keluarganya. Betul, polnya adalah drama, Iya. terus ada Iya, percintaan, persahabatan. Ntar bisa digambarin ya. Fantasi, Sini, iya. ada kayak gitunya. Wow. Tadi edit ya. Iya. Cuma ada gini. Di editan. Tahu kan matematika kan ada yang kayak gini-gini. Iya, benar tuh. Ada kaki-kakinya kan, MLM gitu kan. Oh, enggak ya? Itu cukup 2.600.000. Ada ranting-rantingnya kalau Ranting-ranting, bener. Jadi siapa yang bisa menjelaskan Romeo ingkar janji ini tentang apa? Monggo Romeo. Ingkar mah nggak bisa. Oke, saya sebagai janji akan menjelaskan. Bukan, keliru. Anda Romeo. Sebenarnya Romeo Ingkar Janji ini cerita tentang dua orang yang somehow sorry speak English. Oke. Somehow ya dua orang yang somehow selalu dipertemukan tapi dipisahkan juga oleh takdir. Gimana tuh? Dipertemukan tapi dipisahkan Iya, juga aja. jadi dipertemukan oleh takdir nih somehow nih. Tapi dipisahkan juga oleh takdir gitu. Dan apakah hubungan dengan ingkar janji? Iya, jadi yang salah siapa? Romeo apa takdir? Coba. Jadi bingung. Iya kan? Dilempar ke gua nih. Ada skrip kagak. Bebas, memang kita mah orangnya fleksibel. Kadang flex hitam. Jadi ini Romeo ini Mas Morgan sebagai Romeo apa dia latar belakangnya, background story-nya dia? Ya, jadi Romeo ini dia anak muda yang memang pada awalnya tuh dia di awal film ya kita maksudnya background karakternya sampai dia sebelum ketemu Agatha tuh dia nggak percaya sama cinta. Apa itu cinta? Iya kan? Ya, Ini. betul. Tapi setelah ketemu Agatha semua tuh jadi kayak make sense buat dia, kayak semua tuh kayak meyakinkan dia, semua all things kayak dari teman-temannya, keluarganya semuanya itu kayak cinta itu ada gitu loh. Dan dia baru realize kayak kayaknya Agatha ini cinta gue nih gitu loh. Tapi ya itu cukup sampai dari situ. Ya. Dan Fajar sebagai Agatha? Bukan. Bukan. Memang pantesan ingkar janji ya. dia sudah mengingkari janji terhadap takdir. Takdir juga. Bukan. Gue sebagai Arya di sini. Arya. Ya, itu siapa? Sohibnya apa Romeo lah. Oh, teman curhat. Teman curhat, teman apapun itu pokoknya. Pokoknya salah satu yang meyakinkan dia lah. Betul, meyakinkan dia untuk antara mengejar sebenarnya ya, mengejar takdir atau juga menerima takdirnya kayak gitu-gitu. Dan kami tuh latar belakangnya juga adalah
Apaan? Oh, tukang nyontek. Bukan, udah. Ini nyamuk karetnya. Bukan, letter tek bukan. Tato. Wih. Tato artis. Parah, keren banget. Keren banget gak sih? Kalau dia tuh Lu pakai seniman. tato dong. Kenapa? Lu pakai tato dong, tato. Ih, rahasia lah kocak. Jadi ceritanya Romeo ini background profesinya seniman, tato. Kalau dia yang bosnya. Ya. Yang Oh, lu bosnya? Bosnya ngajar-ngajarin. Sultan. Tapi Nora, kalau dia tuh yang kerennya gitu, seniman yang kerennya. Kalau gue tuh seniman yang Nora tapi banyak yang suka gitu juga lah pokoknya. Sultan pokoknya dia. Harus digarisbawahi banyak yang suka juga. Banyak lah pasti lah, selera mah kan beda-beda. Apalagi seni bosku. Secara karakter gimana? Kocak juga nggak dia atau? Ada kocaknya. Kayaknya di 50-50 lah. 50 di kocak, 50 di serius tuh untuk gimana caranya akhirnya ngaruh ke perjalanan hidup si Romeo gitu sih, ada di seriesnya juga. Berarti beneran jadi bos dari tato artis itu? Iya bos tapi sohib lah gitu. Oh, cuma punya studionya aja mungkin ya. Secara derajat kalau di pertatoan tuh gue lebih tinggi daripada Romeo gitu. Lebih lama pengalamannya. Secara tampan. Gitu tuh. Kalau Arya ceritanya anak lama, gue tuh kayak ya udah lu ikut gue aja dah. Gitu. Dia luntang-lantung karena hidupnya ya itu tadi kan dia nggak percaya dengan namanya takdir ataupun cinta pada hidupnya gitu. Jadi ya udah bersemulah. Arya ini salah satu yang kayak ngangkat Romeo lah gitu. Betul. Sebenarnya ada juga satu teman lagi si Dayu itu. Si Dayu. Teman kami itu bertiga sohib lah. Yang main Julfa? Bukan. Yang main Tatiana. Tatiana. Kalau Morgan sama Romeo seberapa mirip nih secara personal? Muka sih mirip ya. Itu udah pasti. Gue lagi telan lu dah, lu bikin ketawa. Kan sakit aja di tenggorokan. Iya kan, maksudnya gue jujur kan. Iya sih. Tinggi badan sih mirip. Ukuran baju mirip sih. Benar. Nggak paling kalau misalnya Romeo itu somehow dia hopeless romantic. Maksudnya walaupun dia nggak percaya cinta, tapi pada dasarnya anaknya tuh baik. Pada dasarnya dia tuh romantis. Pada dasarnya tuh dia puitis sebenarnya. Makanya dia memilih jalur seniman tato ya, karena mungkin dia sekolahnya nggak tinggi kali ya. Jadi kalau untuk menuliskan karya seni kan susah. Tapi kalau dia lewat gambar, dia suka gambar dari kecil gitu. Jadi, nah kalau perbedaannya sama gua nggak puitis anaknya. Cenderung melankolis juga gitu. Dan kalau romantis ya beda-beda penilaian ya. Beda-beda penilaian. Gue nggak bisa menilai gue romantis, Romeo romantis gue enggak, susah sih. Cuman ya itu perbedaannya mungkin dia lebih apa ya? Ya beginilah pokoknya. Ya gitu. Gitu. Lo ngerti kan maksud gue? Dia ngerti kan, nyampe kan? Sama suka ini juga seni juga nggak kan kalau suka seni pasti. Suka seni. Morgan juga sama. Suka. Gitu. Cuman kalau dia mungkin outletnya tuh beda gitu. Dan dia ya kalau gue percaya segala sesuatunya kebetulan tuh memang udah ada jalannya kan kalau gue pribadi. Tapi kalau Romeo tuh dia kayaknya nggak mudeng ya, pokoknya dia nggak percaya gitu. Iya. Berarti cara mandang cinta Morgan dan Romeo sama atau beda? Beda sih. Beda pastinya. Ya. Beda. Kenal banget Morgan kayaknya. Parah lah bosku, gue mah bestie banget. konco kental. Konto kencel. Terbalik. Hati-hati. Iya. Tapi ini tapping kan? Iya benar. Aman lah. Syuting berapa lama? Aduh, sebulan ya? Sebulan kan? Sebulan ya. Berarti kalian berdua sebenarnya banyak bareng-bareng. Udah kerabat berarti? Lumayan sebenarnya kalau untuk banyak lumayan tapi dipadetin akhirnya. Makanya kalau misalkan Morgan sebulan gua 5 hari. Sisanya tamasya liburan itu sih cinta banget gua proses syuting ini. Apalagi baru kemarin tuh gua ngelihat cuplikan-cuplikan film kita kan. Terus kayak anjir kangen gua sama syutingan ini. Lumayan lama. Udah lumayan lama terus jadi bikin full kangen. di Bali ya? Full di Bali. Ih, kayaknya kalau Bali tuh. Udah keluar Bali. Gimana Dia Bali? kan anak Bali. Iya. Waktu itu masih tinggal di Bali? Masih. Nah Bali aku no. Pokoknya dia masih kayak kompasnya tuh lagi dari Bali. Asik. Lagi kabur dari Jakarta ya? Udah dong, itu mah curhatan berdua aja dong. Gak usah lah di Tribun, gak usah ada di Tribun. Emang di Bali, 100% di Bali. Aja curhatnya ke Morgan ya, keren banget. Lu aja salut sama gua. Bisa aja gua. Tapi fun fact tuh, gua tuh bang sebenarnya Bali itu niat ngekos memang karena film ini juga sebenarnya. Oh, masa? Tapi impulsif sih, sebenarnya impulsif. Iya. Jadi kayak
memang dari tahun lalu sebelum kita syuting itu lagi ada beberapa kerjaan stand up di Bali kan, terus kayak mikir, kayaknya seru nih tinggal di Bali gitu. Udah ada wacana ya? Udah ada wacana. Begitu pas syutingan kita, syuting di mana? Di Bali, full di Bali. Ini saatnya kayaknya semesta tuh memberi saya petunjuk sepertinya gitu kan. Udah impulsif aja ngekos DP, terus lunasin, tinggalin, betah, perpanjang terus. Jadi syuting mereka kelar. Iya, dia gue masih tetap di Bali. Akam sih, warlock. Jadi timelinenya gimana? Lu ngekos dulu baru syuting atau barengan? Bedanya ya Allah cuman paling tanggal 1 ke tanggal 5 lah, syuting tanggal 5, tanggal 1 ngekos. Iya, dia udah datang dengan gembolan dari Jakarta. Kalau kita kan koper yang seadanya aja ya. Kalau dia kayak mau pindah rumah, emang bener. Pindah rumah. Iya, emang. Tapi pindah KTP belum ya? Belum. Jadi budget produksi pesawat itu tuh memang nganterin gue pindah. Keren banget kan gue strateginya. Jadi pindah. Iya. Keren. Lumayan deh. Lumayan kan? Luar kota. Iya cuy. Bener. Itu dah akhirnya. Tapi kalau saya kebanyakan di mana itu kayak banyak era-era apa sih ya? Jadi kalau misalnya orang-orang ke Bali kan pasti ke Canggu, Kenggu gitu kayak sekitarnya lah gitu. Tapi kalau kita di sini ya kebetulan Mas Emil dan tim produksi itu dan tim produser juga pengennya kita explore Bali yang different lah, yang beda gitu. Biar nggak monoton kan. Kalau misalnya Canggu kan bisa nonton di TikTok. Betul. Ya kan? Iya, Tempat-tempat Canggu itu kan di TikTok banyak, YouTube banyak. Instagram banyak. Nggak usah beli tiket nonton bioskop udah bisa nonton. Bejibun. Tapi kalau banyak scroll TikTok. jadi kalau perspektif Bali tuh bener-bener yang apalagi ceritanya Bali kan somehow lagi nih. It's okay, bro. Bali tuh punya aura yang mistis ya. Yang magical lah buat saya personally dan mungkin buat teman-teman juga satu produksi kita setuju, makanya kita lokasinya di Bali gitu. Dan ini juga ceritanya bukan sekedar romance biasa gitu loh, jadi kayak mengawinkan cerita sama visualnya tuh bener-bener. Jadi tim produksi Mas Emil nyarinya lokasi bener-bener kayak ada vibe fantasinya gitu. Sepakat. Tapi sepakat loh gue dengan kalimat tuh. Iya, kawin aja gitu. Ngelihat cuplikannya tuh juga. Iya kan kayak nggak tahu beneran di situ. Gitu loh, paham iya gak sih? kan? Kayak apa Jadi ya, nggak di pantai tok gitu kalau Bali pasti pantai enggak, tapi yang bener-bener ini di mana? Iya, ini dan gue baru pertama kali ke sana. Maksudnya kayak abang juga baru. Iya, pasti kan. Sering banget ke Bali tapi nggak pernah menyentuh daerah-daerah itu gitu loh. Apa yang bagian-bagian alamnya kah atau bagian? Iya, bagian-bagian alamnya. Terus kayak apa sih? set lokasinya tuh kayak keren-keren ya. Maksudnya set rumah, set studio kita tuh kayak kok bisa nemu aja. Tapi selama syuting itu berarti kayak healing buat kalian dong. Kayak mungkin kalau Fajar lebih healing lagi ya. Kalau kita kan tetap kerja nih. Kalau Fajar mungkin healing sampai pindah gitu. Tapi ya somehow Bali selalu healing sih. Mau itu kerja, mau itu kita ngapain gitu, pasti ada lah perasaan healing. Seneng lah di Bali itu. Enak. Kalau untuk drama percintaan seperti apa nih yang dihadirkan sama Romeo Inka Janji? Ini yang cinta-cinta banget, yang cengeng gitu kah atau yang justru gimana? Justru enggak sebenarnya. Kalau misalkan nonton nanti di tanggal kita 25 Juli, tanggal 25 Juli bakal ngerasain popcornnya. Ada ngapnya. Kayak kenapa sih nggak bisa? Ada leganya. Ngap lagi kayaknya akan dikasih popcorn banget sama kita sih. Aku menjamin itu. Setiap nonton kasih popcorn gitu. Bukan, beda. Keliru. Kita bukan pihak bioskop, betulan. Cuman ada lah kalau mau yang karamel mah ada satu box gitu, mumpung ada stok gua. Itu tunggu promo ya. Semoga ada promo ya. Sekalian nyari sponsor. Sekalian nyari sponsor di sini. Ayo. Pokoknya bergejolak banget ya hati kita bakalan dimainin, ada ngapnya, ada leganya, ada banyak macam-macam. Banyak momen juga kayak banyak ternyata. Iya. Jadi bukan romance yang biasa ya. Bukan romance yang biasa dan jarang gak sih drama romance terus ada plot twistnya kan lumayan jarang ya. Oh iya, bener. Kita punya di sini. Terus apa tiba-tiba ada? Gila lu kalau misalkan gue ceritain nggak jadi plot twist aja, jadi plot doang. Dia masih sadar. Untung. Iya, masih sadar. Untung. Keren. Tapi kalau antara Romeo dan Agatha cintanya seperti apa mereka? Yang remaja kah atau pasangan dewasa? Sebenarnya ini ceritanya sebenarnya bagus banget ya. Maksudnya cerita yang nggak biasa dengan latar belakang kita syutingnya di Bali gitu. Udah pasti itu plus poinnya kan gitu. Terus percintaannya juga
nggak dibilang puitis-puitis banget, tapi kalian tahu lah ya Mas Emil Heradi gitu. Dia pasti punya perspektif terhadap filmnya seperti apa, dan pada saat dia cerita sama kita ya kita kayak wah ternyata begini-begini visualnya, udah gitu director of fotografinya DOP-nya Om Roy Lolang gitu, jadi kayak udah tau lah pasti gambarnya tuh visualnya memanjakan mata banget. Jadi kalau dibilang percintaan tuh ya puitis, romantis gitu, tapi tetap casual, dialognya tetap anak muda sih. Doknya nggak dialog yang puitis-puitis gitu berarti? Bukan yang saya ya bukan puitis-puitis banget, tapi tetap casual, tetap Dikau, zaman sekarang gitu. ya. Adinda Dikau. gitu. Iya enggak. Itu lebih ke itu lebih ke kolosal ya. Iya, kalau kita bikin kolosal Bali mungkin boleh. Iya. Lebih ke terbang-terbangan. Iya, nggak ada. Ini fantasi ada dikit, tapi nggak ada terbang-terbangan. Nggak ada naga gitu, nggak ada. Tapi ya itu tetap casual, tetap dialog-dialog kita tetap anak zaman sekarang, gitu, generasi sekarang. Oke, akhirnya problem yang dihadapi sama Romeo dan Agatha ini percintaannya apakah cuma beda visi misi kan mereka? Yang beda nanya pandangan? dulu ya. Memang. Oh iya, memang tugasnya host ya, Pak. Enggak, gua gampang kepancing spoiler. Iya, Gitu. oke. Gimana nih? Jadi biar Fajar aja. Oke, Dia aman, takut Pak. gue spoiler. Ngomong abang ya nih, abang. Nge-host terus lagi aja, jangan patah semangat nextnya ya. Kalau gue ngapain aja gue ngapain gitu. Lo memancing pertanyaan spoiler gitu. Jadi kayak gimana? Itu Gimana? bukan saya. Boleh tolong. Ya Tom Holland ya anjir, spoiler gampang ya. Coba di backup coba. Iya, coba Oke, di-backup. apa? Pertanyaannya apa? Jadi seperti apa percintanya si Agatha sama Romeo? Iya, Apa? maksudnya dari perspektif Iya, Arya dari ya. perspektif gitu. temennya deh. Apa yang bikin mereka kayak fluktuatif, cintanya bikin orang-orang ternyesek juga. Jadinya dipisahkan oleh takdir. Di scene 27, di scene 27 nih ya, gua 27 gue inget banget. semua nih sama lu biar lu enggak scene 27 itu kalau Gue inget banget. Waktu itu lokasi di situ kan. lokasinya di Iya. Ubud, di Ubud. Ubud. Di dekat Monkey Mandikan, Forest. guys. Iya, di dekat Monkey Forest, Monkey bener. Forest di situ. Kison. Terus. Mohon maaf, ini orang PH-nya udah. Iya. Ternyata dua-duanya laki-laki bocor semua. Gak ada yang nge-back. Gak ada yang Ntar nge-back. kita nggak dibayar. Jangan dong. Iya bener anjir. Dipotong. Belum, yang terminalnya belum turun dong. Udah, cuman kan kayak uang transport nggak turun. Tapi Laundry belum dibayar. Ya percintaannya seperti apa? Ya seperti layaknya orang-orang yang jatuh cinta ya. Maksudnya pasti Romeo dan Valerie. Romeo Agatha dan Morgan. Agatha dan Romeo dan Arya. di jokes lagi, asli di Arya jokes, dan di jokes. gimana? Romeo dan Agatha. Romeo dan Agatha ini pasti saling somehow tuh kayak merasa klik gitu. Dan Romeo walaupun dia nggak percaya sama cinta ya awalnya ya. Karena satu dan lain hal yang terjadi di masa lalu, tapi pada pandangan pertama melihat Agatha tuh kayak hatinya tuh ada backsoundnya keren. ada Editor gue gak kerja nih jadi. iya itu ada itunya Ada maksudnya beatboxingnya. Tiba-tiba beatbox itu. tiba-tiba yang Romeo dia kan tato artis ya kayak dia biasa nato tuh yang ya udah gue hitam putih gitu monokrom gitu, tiba-tiba ada warna, ada musiknya, Itu ada burung kupu-kupu. Biasanya di apa sih ada kupu-kupu di perut ya, kupu-kupu di perut berdegup kencang seperti genderang mau perang. dan lagunya. Iya itu. Gue mau ngelanjutin liriknya lupa gue. Kalau nggak dinyanyiin lupa aja mau ngelanjutin liriknya. Coba kita nyanyiin. Di setiap ada kamu. kamu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi percintaannya tuh kayak kalau dari Romeo ya, kalau Agatha mungkin kita video call aja kali ya. Nanti, ya kalau dari Nggak usah terlalu effort, Nggak usah terlalu effort. Kalau dari Romeo dia ngelihat Agathanya seperti itu, kayak Betul. pada pandangan pertama ya jatuh hati gitu loh, dan ya udah layaknya pasangan saling mengenal satu sama lain, terus udah deh tinggal nonton di bioskop. Oke, aman. Gimana men sama Valerie pertamakah ini? Ini pertama. Gimana? Kamu juga Kamu pertama juga ya? Pertama juga. Ini pertama juga sih sama Valerie. Cuman taunya dia
dari sosmed lah, maksudnya dari media, terus dia anaknya Om Jeremy Thomas gitu, dan pada saat kenalan juga ternyata dia anaknya asik sih, maksudnya jadi prosesnya lumayan singkat ya, lumayan singkat banget. Jadi ya approach-nya saya harus mengenal dia dulu sebagai Valerie itu siapa gitu, baru nanti kita bisa working on Agatha, dia sebagai Agatha. Lama nggak ngebuatnya jadi? Apa? Ngebuat chemistry sama ngebut berapa kilometer? 50 km. 50. Standar lah. Karena koplang sih sebenarnya dia juga. Kebanyakan gaul sama Fajar nih. Tapi meskipun singkat, terus sebenarnya nggak tahu ya kalau Bang Morgan juga. Kalau gue tuh ngelihat Valeria di filmnya dia, di sosmednya dia tuh ngerasa kayak, wah anjir segen nih gue nih sama orang ini nih gitu kan. Akhirnya gue sendiri yang punya gitu ya. Untouchable gitu. Wah cakep lah, bahasa Inggris lah apalah gitu kan. Jaksel banget. Jaksel banget. Iya jaksel banget. Secara nggak langsung guanya tuh bikin benteng sama gue untuk mindernya itu loh. Begitu ketemu ya koplak juga, koplak juga seru ternyata. Joget lah begitu gitulah. Ya cakepnya tetap ya, tapi ya cakepnya sih tetap. Nggak berkurang. Ya itu maksudnya jadi cepet banget ya, maksudnya kita kayak approach-nya ya masing-masing gitu, kayak ya seru sih, anaknya seru. Tapi kalau kalian lihat film drama sekarang ini kan di antara banyak horor itu seperti apa? Apakah sebuah hal yang akhir baru sih. Baru mau tayang kan. 25 Juli 2024. Bagus banget. Gue tuh dari tadi lagi. Bener dong. Dia pasti nyiapin jawaban yang bagus juga. Tapi bener. Dia bagus ya, udah aman. Gue udah prepare. Kayak bagus juga nih jawabannya. Patah juga. Ya baru sih. Kalau saya waktu baca skrip dan syuting sih baru ya, sesuatu yang baru. Tapi kalau dari point of view Arya gimana? Kayak bagus lempar. Udah bagus ya lu tadi. Iya. Gimana? Udah bagus banget ya lu. Boleh aja dulu sekarang. Boleh. Fresh sih, yang pasti fresh ya. Cuman di Inggrisin doang. Bahkan bukan cuman di genre yang lagi sekarang di Indonesia lagi tayang. Misalkan let's say perbandingan tadi kalau pertanyaannya horor dan drama, ya tetap akan menjadi yang fresh di drama. Bahkan di drama dan dramanya pun menurutku Romeo yang Kerjanji juga fresh lagi. Jadi double fresh my meaning. Yes, thank you. Langsung hilang. My pleasure. You're welcome. Kalau Fajar, kenapa akhirnya lu tertarik di sini? Sebelumnya kan mungkin lu banyak yang horor juga kan film-filmnya. Horor ya Pak. Waktu tawarin drama ini kenapa? Pak Emil sih Pak sebenarnya. Wah keren banget. Nggak tahu, kayak penasaran aja sama sosok Pak Emil ketika karyanya Nightbus tuh. Berarti kan udah lama banget, terus jadi makin penasaran kan. Begitu dapat tawaran, gas, budget sekian, gas, syuting balon, lebih gas. Iya sih, benar. Jujur penasaran sama Pak Emil dan alhamdulillah kawin juga sama Pak Emil, terus ini apa maksudnya ini apa itu apa? Kolaborasi. Kolaborasinya cocok. Kawin gitu. Klop. Jadwalnya cocok. Jadwalnya cocok juga. Jadwalnya cocok. Gitu-gitunya. Iya itu. Maksudnya gue pengen tidur jadinya nih. Lu kangen itu kan? Iya. Ya, maksudnya cocok, udah gitu doang. Iya, kalau udah cocok, mau diapain lagi? Iya, gitu. Maksud Bang Morgan akhir-akhir ini banyak drama juga yang sebelumnya juga. Oh ya, Mas gimana? Sebelum juga yang rilis kan drama juga kan sebelumnya yang sama Acha sama Omar. Ini syutingnya dulu ini ya? Drama X mau gitu. Gimana? Ngomongin drama dulu aja. Oh iya, gimana? Tapi nggak jadi, akhirnya dibuka lagi. Nggak jadi dibuka. Soalnya kan yang dilarang cuma masalah konten pornografi doang. Ada yang baru dari Indonesia pemerintah. Ada. Elo. Jauh banget nih ngomong pemerintah nih. Oh iya, jadi ya kalau drama yang sebelumnya sama Acha sama Omar itu memang drama dewasa sih. Itu kehidupan rumah tangga. Ya dengan isu-isu rumah tangga lah ya. Oke. Tapi kalau Romeo yang Kerjanji itu benar-benar menurut saya ya fresh sih. Benar, maksudnya romance anak muda yang tapi nggak anak muda, maksudnya yang udah dewasa juga bisa nonton gitu. Karena ini bukan romance yang romanticisan gitu loh, enggak gitu. Ini benar-benar ada value-nya. Terus ada filosofinya, ada yang suka-suka genre-genre fantasy juga bisa nonton gitu. Dan ini ya banyak sekali sih value yang bisa dilihat, dan orang yang kangen Bali dan pengen ngeliat Bali dari perspektif yang beda bisa nonton di Romeo yang Kerjanji gitu. Ini untuk Bali itu dieksplornya
visual alamnya aja kah atau Visualnya juga ada mungkin latar belakang budaya akhirnya juga diadaptasi ke skripnya, ke ceritanya? Ada nggak sih bang? Gue lupa kalau budaya. Mungkin budaya nari leak sih, mungkin ada Enggak ada. Hanoman Kecak leak kan sebenarnya kita ada nari leak. Kecak leak kan dibenerin. Biasa kan gua melukat gitu kita. Ya enggak. Ada. Tiba-tiba nangis gitu enggak ada. Enggak, jadi kalau budayanya mungkin tipis-tipis ada. Maksudnya kita tetap respect sama warlock kan, tetap budaya lokal gitu. Tapi lebih di explore visual alamnya yang beda sih. Ada mungkin penjelasan kenapa akhirnya yang dipilih Bali gitu? Gue telepon Nggak usah effort. Kalau dikasih tahu bilangin aja ngomongin gitu. Iya, ntar dia balik lagi. Ntar nanya ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nggak maksain. Kenapa balik? Itu tadi dah. Udah dijelasin sama Morgan. Ayo. Astungkara. Sampai habis. Soal masalah apa namanya fantasinya kita ada, terus Bali punya magis tersendiri soal masalah. Kayaknya cocok gitu kayak tadi gitu loh. cocok. Kalau cocok mau diapain lagi gitu. Cerita sama kayak ngegas tempat. gitu. Enggak. Jadi ya ceritanya unusual, terus plotnya juga intrik banget ya, maksudnya ceritanya juga ya ada berbalut fantasi dikit gitu. Jadi kayaknya yang cocok itu Bali sih. Betul. Bali. Kalau lu sekarang berubah nggak? Kalau maksudnya kalau Bali kan fantasinya terpenuhi. Kalau Jakarta kan polusi kan. Jadi bagus kita banget. syuting di Jakarta kan. Bagian ini nggak usah dikat ya. Iya, jadi stand up closing ini udah penonton stand up fashion ini. Kalau kita syuting Jakarta mungkin ada polusi, ada segala macam. Jadi kalau Bali tuh fantasinya tuh dapet. Betul. Apalagi syuting tahun lalu lagi banyak polusi. Langitnya aja Bali mah ya. Aduh. Kelihatan banget bedanya ya. Emang kelihatan beda ya. Sobat. Enggak green screen itu. Enggak kita beneran ke Bali. Betul. Bukan grading juga itu ya. Bukan. Terakhir ya. Bukan. Tapi kalau dari penampilan ada yang dirubah nggak? Kan ada tato kan kalau nggak salah tuh di Romeo. Lu ada tato nggak sih? Ada tato. Ada tato. Terus dari rambut sama pakaian sih berubah tetap. Iya. Rambut coba digimbal. Enggak. Rambut tuh di rasta banget harusnya gitu ya. Karena kan di Bali kan gimbal. enggak dong. Bapak disetrika yang gini tuh apa? Catok. Di bonding. Dia kayak gitu-gitu dah pokoknya beda lah looksnya. Kalau gue di perm. Ya kayak rambut lo ini. Gue kan gak ikal tapi kayak di perm terus agak di tan lah. Gue kalau misalnya lagi break gue jemuran gitu. Biar dapat vibes anak Bali gitu. Gue nggak usah tan sih. Body golf lah kalau gue pakai. Iya. Juga dibikin suspek juga nggak Fajar? Nggak ada. Cukup ya Fajar segini nggak usah. Kalau bila perlu mutihin sih ya Fajar katanya gitu. Tapi M-nya Romeo tuh pengen seperti ini kayak. Iya. Oh pengen seperti ini? Arya pengen kayak Romeo seharusnya segini. Jadi kita saling kayak gimana? tukar. Pas gue jemuran dia di. Kenapa nggak kartonnya aja yang Di ditukar? gazebo, dia di Di gazebo. gazebo gue di ini. Secara Pakai sabun Kojisan waktu itu dari Jepang biar putih. Kalau gue pakai minyak tan nih. Jadi ada yang beda tuh itu. Gitu. itu beneran. Beneran. Pakai minyak tan. Dia pagi-pagi di hotel udah begini ya minggu malam kata gue. Rasakan pekerjaanmu itu. Gua sih tidak perlu ya. AC dingin tahu Morgan. Itu kayak bener-bener di hotel begini aja pas samping kolam. Biasa kan kalau ke Bali kita ngulet ya enak gitu ya di AC gitu. Tapi enggak sih. Kayak harus ada PR ya, ada PR. Oh itu nggak digelapin pakai makeup aja? Aduh susah. Kalau callingan jam 6 gue harus datang jam 3. Iya bener. Sebadan badan ya? Sebadan badan, iya karena kan gue ya kalau misalnya kita kostumnya ketutupan semua gitu nggak apa-apa. Ini kan celana pendekan, segala macam. Tapi dapat berhasil? Dapat. Sesuai yang maksudnya sedapatnya ya, maksudnya kita kalau kesempurnaan kan hanyalah milik Masya Allah. Kita sedapatnya aja gitu. Kita cuma bisa berdoa kalau hari ini ada mataharinya bagus. Iya. Serius terus patah. Serius patah. Seru Pak memang ini Tribun. Jadi itu sedapatnya. Tunggu dulu pemenangnya Abang kan. Ngomongin apa sih ini? Kalau udah lama tapi jadi host Tribun. Iya. Udah lah ya. Gue usah gantian. Lo tuh orangnya kayaknya hijau ya. Oh iya. Hijau yang mau Kan gue warna toning sih. cowok green flag gue. Atau green screen. Biar gampang dirubah kalau dipoto nih. Iya. Udah. Tadi gue bingung. Jadi selama syuting sebulan di Bali?
Iya kalau Sebulan mereka ya? full sebulan. Kalau gue tuh 3 Setahun. bulanan Enggak, lebih 3 lah. bulanan. 3 bulanan yang Setengah lama tahun terus lah. balik ke sana terus balik lagi. Gitu. Pokoknya back to back. Ini gimana? Bang. Oh, oke. Ya lanjut. Bentar. banyak rahasianya nih mereka nih berdua nih kayak nih. Kapan sih syutingnya tahun lalu? Syutingnya tahun lalu. Ya. Di bulan? Januari. Februari. Februari. Oh, masih awal-awal banget ya berarti. Masih awal banget. Dan selama sebulan full di Bali 30 hari tuh. Iya, 30 hari. Segituan. Berapa lokasi berarti yang di ini? Kalau gua sih kayaknya dapat kebagian sekitar 5 lokasian kalau gua tuh. Ada di Sanur, ada di Ubud. Terus mana lagi lumayan. Tamblingan, Danau Tambling. Danau Tamblingan dan Tamblingan juga ya. explore-nya juga ke tempat-tempat yang hidden kayak Iya. gitu-gitu. Hidden gem gitu. Hidden gem gitu. Seru aja. Sisi lain Sanur, sisi lain Iya, Tambling, benar. Ubud kayak gitu-gitu. Kalau Morgan berarti lebih banyak dong. Apa? Lebih banyak berarti lokasinya. Lebih banyak ya. Ada spoiler lagi. Iya, banyak sekali set. Dia banyak takutnya. Iya, ya banyak. Tapi ini bukan pertama kalian syuting Bali dong atau sebelumnya? Kalau ke Bali sih selama ini cuman liburan aja sih. Nggak pernah kerja, nggak pernah syuting. Itu ini perdana. Pas dapet ini Oke, ya senang banget ya. Apa yang dirasa ketika bedanya syuting di Bali Happy aja. dengan beberapa Iya. kan di kota-kota udah sering lah ya, mungkin ada yang juga di Bandung dan lain. Bali itu apa yang dirasa ketika sama syuting sama kerja? Nggak tahu ya, kayak happy aja gitu. Nggak ada alasan untuk menceritakan kehappian itu karena Iya. saking happy-nya gitu loh. Sebelum berangkat aja kita udah happy gitu. Excited bener. Maksudnya anjir kasar katakanlah Bali gitu loh. Kita butuh modal buat liburan ke Bali. Pengen banget Bali. Dapet duit malah di Bali dibiayain liburan. Akhirnya bisa pindah. Iya, Sekalian kan ya. sekalian Dia udah bisa pindah. mikirnya long term 3 bulan ke depan. Iya. Kita kan sebulan doang, dia udah mikirin gua harus stay setengah tahun paling Bagaimana nggak gitu. duit ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi nggak tahu ya kalau menurut lo gimana? Kalau lo ke Bali tuh kayak vibes-nya pasti beda kan maksudnya Iya. dibanding kota-kota lain. Meskipun panas ya tetap aja ya, beda aja. Maksudnya panasnya tennya nggak bikin abu-abu. Iya. Ya benar nggak bikin Iya kan abu-abu. kalau di bikin Jakarta abu-abu. kan abu-abu gitu. Kalau sana tuh keren gitu nggak kan. nggak ngebakar kulit, nggak nusuk kulit. Berarti Seneng deh pokoknya vibes-nya tuh enak, terus orang-orangnya juga orang-orang Bali kan ramah-ramah Yoi, gitu, sangat sih. membantu. Warlock tuh ya sangat mendukung lah Betul. proses pengambilan kita. Kalau soal karakter Arya ini si komedinya dari situasinya diajak atau naskahnya juga lu kembangin? Ada beberapa yang akhirnya dikembangin tapi didiskusikan juga sama Pak Emil sebenarnya. Di situasinya sudah yang happy. Gue tuh ngebacanya juga udah happy. Situasinya bahwa ini mah enak nih dikasih punchline begini, ini mah enak iya, dikasih punchline begini tuh kayak situasinya udah kadang kan ada juga yang trying to be funny gitu kan. jadi Kayak ada juga yang garing gitu ya. ada yang kayak gitu. Cuman ini tuh dari situasinya udah menyenangkan, tawarin Pak Emil, gimana Pak kalau misalkan diginiin. Terlalu ini too much, jangan Pak ACC, oke, gitu. Jadi memang melalui diskusi dulu sih kalau misalkan masalah komedinya. Kayak gitu. Best. Keren kalian harus nonton. Kalau Arya sama Fajar kocakan mana kalau menurut? Hajar lah gila lo. Bro. Anjir orang ngeklaim kocak. Iya gimana ya? Gak tahu aneh banget sumpah. Kan harusnya lu yang menilai. Dan pede banget gitu. emang harus begini, harus begini. harus gue harus narsis lempar. ya gitu ya. Oke. Jadi filmnya kapan tayangnya? Tanggal 25 Juli. Iya. 25 Juli 2024. Ketika filmnya tayang dari Morgan dan Fajar, experience apa nih yang bakal didapetin penonton ketika nonton film Romeo Ingkar Janji? Ya mungkin satu sih udah pasti visual ya. Karena Oke. manusia kan makhluk visual juga selain audio gitu. Jadi kalau Apa yang dilihat? apa yang dilihat gitu terus baru turun ke hati kan. Biasanya kayak Romeo tuh tadi tuh. Iya, jadi ceritanya juga seindah visualnya gitu. Jadi Iya. dan ya perlu ditekankan lagi juga ya kita syuting 100% no cheating tapi emang beneran pure Bali dan explore Bali dengan hidden gem-nya gitu. Jadi udah ceritanya unik gitu, terus visualnya juga memanjakan mata gitu loh. Kenapa enggak nonton gitu. Oke. Kalau dari Fajar? Visual ya pasti nomor satu visual enak banget. Terus kalau misalkan dari segi cerita sih
siapin aja rasa greget yang banyak lah. Iya. Biar nggak kaget gitu lah. Benar. Biar nggak minjem sebelah. Oh iya, nggak bisa pinjam ya? Iya. Emang bisa ya? Gak bisa. Oke. Gue pikir bisa ya. Udah cukup dah. Cukup. Kita red flag Biologi. Oke, buat Morgan sama Fajar, thank you udah mampir Thank ke you, Spayung Seleb. Buat teman-teman juga Tribuners, jangan lupa nonton film Romeo Ingkar Janji tanggal 25 Juli Betul. 2024. Nontonnya di bioskop, jangan di platform-platform lain, jangan dibajak. Itu jangan. Kalau nonton aja, jangan direkam, jangan diupload di sosmed. Kalau tiketnya boleh tapi jangan direkam karena lagi banyak lagi yang seperti itu. Dukung film Indonesia dan jangan lupa nonton terus konten-konten tribuners.com lainnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.